Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berjumpa kembali pembelajaran bahasa Indonesia masih menggunakan buku pena 6A. Hari ini hari Sabtu 24 Juli 2021. Kita akan belajar masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 2, subtema 2, hewan sahabatku. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Materi pada hari ini adalah ide pokok dalam teks laporan. Tentunya masih ingat yang dimaksud dengan ide pokok, yaitu gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya itu terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Nah, coba perhatikan contoh paragraf berikut. Kita baca paragrafnya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana alam adalah diare, tipes, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercampur lumpur. Nah, ide pokok pada paragraf ini adalah yang terdapat pada kalimat utama yang terdapat di awal paragraf. Yang Ibu kasih garis, nah itu adalah ide pokok. Maka ide pokoknya yaitu bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Kemudian membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Langkah-langkah untuk membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Untuk menemukan kata kunci yang terdapat dalam laporan, kita bisa menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi tersebut. Nah, dalam paragraf kalian bisa membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang tadi. Menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan biasanya memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Kamu dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya tadi, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada dalam teks laporan tersebut. Contoh penggunaan kata tanya untuk menemukan fakta atau informasi dalam paragraf. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Paradiseidae. Mereka bisa ditemukan di hutan hujan tropis di Indonesia Timur, Papua Nugini, Guinea, dan Australia Timur. Mereka adalah hewan pemakan segala. Makanan utama mereka adalah buah, namun mereka juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah kecil. Nah, untuk menemukan informasi dalam paragraf tersebut,
maka kita bisa menggunakan kata tanya di mana. Kemudian dibuat pertanyaannya dan jawabannya ada di dalam paragraf tersebut. Misalnya contoh menggunakan kata tanya di mana. Kata tanyanya adalah di mana kita dapat menemukan burung cendrawasih. Nah, di dalam paragraf itu ada jawabannya. Mereka bisa ditemukan di hutan hujan tropis Indonesia Timur. Nah, berarti burung cendrawasih itu bisa ditemukan di hutan hujan tropis di Indonesia Timur, Papua Nugini. Nah, demikian tadi cara membuat pertanyaan. Kemudian membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan. Kamu dapat membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Kemudian buatlah simpulan berdasarkan informasi penting tersebut. Nah, demikian tadi pelajaran bahasa Indonesia subtema 2 pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan nanti kalian kerjakan tugas yang ibu berikan, kemudian foto bisa dikirim di classroom Ibu Heni. Demikian, atas perhatiannya ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.